Ya, baik Smart City People, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di edisi Parlemen Talk 2024 ini bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar yang sudah memberikan support penuh kepada kegiatan ini, dan kami juga berterima kasih dari Anda yang terus menyaksikan podcast Parlemen Talk dari smartcitymakassar.official ya. Sekali lagi Anda jangan lupa untuk bisa nonton, like, comment, and subscribe tentunya. Nah, untuk Parlemen Talk edisi kali ini juga masih kami siarkan dari Ali Space Coffee atau Ali Space ID yang berada di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 9 ya. Jadi jalan protokol yang Anda lewati mungkin setiap hari ada di sebelah kanan atau kiri jalan Anda ya. Nah, untuk edisi kali ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan, kami berkesempatan kembali untuk menghadirkan salah seorang petahana ya yang bisa kembali melanjutkan pengabdian di legislatif untuk periode kedua 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera ataupun PKS. Langsung saja saya perkenalkan, tapi sudah pada kenal pastinya semuanya ya. Bapak Anwar Faruk. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Iya, terima kasih banyak ya Pak untuk waktu kita sudah ke sini dan beliau sangat responsif ketika mengagendakan kegiatan ini, jadwal untuk perbincangan ini demi Anda semuanya sebagai masyarakat di Kota Makassar. Pak Anwar, selamat ya dari kami untuk tim dari smartcitymakassar.com yang Anda bisa kembali melanjutkan pengabdian di periode kedua ya 2024 ini. Mungkin saatnya meskipun sudah pernah disampaikan tapi bisa kembali menyampaikan melalui channel kami ini. Terima kasih ya kepada masyarakat Kota Makassar khususnya di Dapil Pak Anwar sendiri untuk periode kali ini yang sudah memberikan amanah kembali untuk duduk di periode kedua. Silakan Baik, Pak. terima kasih Kak. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala capaian, segala nikmat yang diberikan untuk kita semua, termasuk kita bisa berkumpul Ya, bersama hari ini dan bisa disiarkan langsung ke pemirsa Smart Siti City Makassar ya. Makassar. Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim Smart City Makassar yang mengundang saya Ya, tentunya untuk bisa hadir di acara ini. Yang selanjutnya, walaupun ini betul sudah pernah diucapkan, tapi ini lebih luas lagi ya, cakupannya. betul. Saya ingin menyampaikan selaku Ketua DPD PKS Kota Makassar, juga Ketua Fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Makassar, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya Ya, kepada seluruh pemirsa yang telah membantu kemenangan Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa terus berkiprah dan bekerja untuk masyarakat. ya, Pencapaian kami alhamdulillah signifikan. ya. Dari 2019 suaranya 49.000 Partai ya Pak? partai ya Partai. total. Sekarang menjadi Wow. 79.671. Ini suatu pencapaian yang luar biasa, 70% peningkatan. Dan alhamdulillah dengan bantuan dari masyarakat, warga dan smart city tentunya, Ya, ya, kami bisa naik dari 5 kursi menjadi 6 kursi untuk saat ini. Ini satu pencapaian yang luar biasa dan ini adalah milik rakyat, kemenangan kita semua. Artinya bagi Partai Keadilan Sejahtera kami ini adalah pelayan rakyat. Sehingga kita akan terus bekerja untuk masyarakat, melayani masyarakat yang memilih maupun tidak memilih kita, ya, memilih PKS di dapil yang diberikan untuk kita. ya, Saya di dapil 1 Umar Ujung Pandang Makassar Pocini akan terus bekerja untuk masyarakat di Kota Makassar. ya. Karena saya ketua Partai Keadilan Sejahtera, maka satu Kota Makassar akan menjadi perhatian dan cakupan saya untuk bekerja. Demikian Kak. Iya, baik. Terima Alhamdulillah. kasih Pak Anwar. Jadi Dapil satu ini 3 kecamatan, kalau tidak salah ini sebenarnya lebih kecil ya dibanding dengan dapil-dapil lain, 5 dapil lainnya di Kota Makassar. Tapi pertarungannya juga tidak bisa disepelekan di situ ya. Banyak pertahanan-pertahanan lain, kekuatan-kekuatan lain yang mungkin bisa muncul menjadi tantangan ya di lapangan. Nah, Pak Anwar sendiri melihat eh, dari sisi partai ya, karena juga selaku ketua partai PKS di Kota Makassar 2019 dan 2024 ini perbedaannya apa Pak? Eh, Kami memperhatikan di lapangan ya Kak,
Ya. bahwa sekarang ini pemilihannya ini brutal. Brutal ini ada namanya Gempur Deserang. Nah, Oh ya. Fajar Gempur Deserang. Nah, Ya. Apa itu, Pak? ini yang yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi daripada masyarakat, di mana banyak oknum para calon anggota dewan CAD ini yang turun ke masyarakat pada saat itu saja, Oke. yang memberikan amplop, ya menawarkan amplop untuk dipilih, ya. Ya. Padahal bagi kami ini adalah satu kerja-kerja kepada masyarakat. Nah, pada saatnya nanti kita mungkin akan melihat bahwa masyarakat sendiri yang akan berjibaku, yang akan bersatu padu untuk menggolkan calonnya. Ya. Jadi bukan mereka menunggu daripada calon anggota dewan itu apa yang mereka bisa dapatkan, tetapi masyarakat sendiri ya di satu RT, satu RW, satu kelurahan akan bersatu padu mengumpulkan segala daya upaya mereka, ya, memasang spanduk di rumah-rumah mereka masing-masing, bahkan di kamar mereka. Untuk apa? Agar masyarakat itu memilih calonnya yang benar-benar mereka lihat bisa mewakili mereka Ya. di masyarakat. Nah, tapi ini di Kota Makassar, di Indonesia belum terjadi. Ada beberapa tempat Ya. yang sudah terjadi, mereka bersatu padu untuk menggolkan calonnya. Tetapi masyarakat kita ini Kak, masih perlu edukasi politik, ya. Itulah tugas kami di PKS, memberikan edukasi politik kepada masyarakat bahwa jangan mau dibeli suara kita. Anda coba nanti saksikan, Anda coba nanti lihat orang-orang yang memberikan Anda uang, ya, 150, 200 ribu, apakah nanti 5 tahun yang akan datang kepada Anda gitu. Lihat-lihat mami, tanda-tandai mami gitu. Iya. Tetapi bagi kami ini adalah satu tantangan. Ya. Artinya Partai Keadilan Sejahtera, saya selaku anggota dewan harus lebih jeli, ya, lebih dekat kepada masyarakat, memperhatikan mereka sesuai dengan apa misi kita. Partai Keadilan Sejahtera itu aleknya adalah pelayan rakyat, Ya. abdi masyarakat, abdi rakyat yang turun terus ke masyarakat, baik ada pemilu maupun tidak ada pemilu. Oke. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ini brutal, Kak. Ya. Artinya Brutal ya. masih banyak ya orang-orang yang terpengaruh. Nah, tapi itu sunatullah. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan, ya, Iya. bahwa ada orang memang yang menginginkan kepentingan sesaat, ada orang yang menginginkan kepentingan yang terus menerus. Nah, ini memang 50-50 itu. Iya, Biasanya. oke, Begitu, Kak. iya. Dan namanya juga Partai Keadilan Sejahtera ya Pak ya. Jadi secara konsisten dan komitmen harus bisa menjadi pelayan dan berlaku adil ya untuk seluruh masyarakat. Terlepas dari dapil, dari mana konstituen, mana tidak ya kan Pak Anwar. Apalagi ini sudah masuk ke periode kedua, artinya kerja-kerja dan bahkan ada peningkatan tadi Pak Anwar sampaikan dari PKS sendiri secara partai maupun dari para caleg-calegnya kemarin ya Pak, karena ada penambahan kursi dari 5 menjadi 6, artinya tingkat kepercayaan masyarakat juga meningkat kepada partai ini gitu ya, dan khususnya di masing-masing anggota legislatif atau anggota partai sendiri, kepercayaan ini menjadi amanah dan bukti bahwa kerja-kerjanya bisa diterima di masyarakat ya Pak Anwar ya. Oke, baik. Jadi selamat sekali lagi ya Pak Anwar bisa mendapatkan amanah masyarakat lagi untuk bisa melanjutkan ya pengabdian di periode kedua 2024-2029. Oke, sekarang kita masuk di kapasitas Pak Anwar sebelum terpilih menjadi caleg di periode kedua. Beliau juga sudah menempati posisi sebagai anggota Komisi A DPRD Kota Makassar untuk periode 2019-2024. Nah, Pak Anwar, di komisi saat ini 2024 ada tentu masih akan menyelesaikan ya agenda dan target-target kerja dari Komisi A sendiri di 2024 ini. Apa saja lagi itu Pak yang harus diselesaikan? Jadi di Komisi A itu kami komisi pemerintahan, Iya. ya, dan kami bermitra dengan lurah dan camat. Camat. Ya. Semua lurah dan camat ya? Semua lurah dan camat, 153 kelurahan, 15 15 kecamatan. ada di mitra kerjasama kita. Iya. Juga dengan pemerintah kota, Iya. ya, dalam hal ini bagian umum, bagian hukum, Iya. kemudian bagian kerjasama, juga ada di kesekwanan, ya, ada di bagian perpustakaan, Iya. juga beberapa OPD yang lainnya lagi. Nah, kami saat ini
Pekan ini sedang melaksanakan monitoring dan evaluasi Evaluasi. monit Ya, terhadap serapan-serapan anggaran ya, dan juga progres-progres dari kerja-kerja mitra-mitra kita. ya. Ya. Oke. Sehingga kemarin kita sudah berlangsung hari ini sampai malam kita akan maraton untuk 15 kecamatan Ya, yang akan kita hadirkan dan juga dinas-dinas yang lain. ya, Dari kemarin yang kami lihat terlihat bahwa serapan anggaran ya, di 3 bulan pertama ini masih kurang ya, ada yang masih 0,2%, ada yang masih 10% gitu. Nah, idealnya untuk 3 bulan ini serapan anggaran itu ada di kisaran 25% atau 30% ya, oke. untuk melihat bagaimana kerja-kerjanya kepada masyarakat. Namun ini bisa dimengerti karena mungkin anggaran belum cair atau apapun itu ya. Kami mengharapkan di 3 bulan ke depan, Ya, nah ini akan lebih mengejar ya ketertinggalan lebih daripada agresif ya Pak. lebih agresif untuk target-target yang belum tercapai. Ya, Karena tugas kami di DPRD ini adalah menghabiskan APBD, ya, 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 membelanjakan APBD yang tentunya jika APBD itu terbelanjakan maka itu dampaknya pada masyarakat. ya. Nah, kami tidak suka ataupun pencapaian yang buruk jika ada silva yang besar, gitu ya, uang kembali yang tidak dipergunakan. Nah, tugas kami di DPRD ini adalah mengassist, melihat, memonitor bagaimana serapan-serapan anggaran itu dibelanjakan oleh dinas-dinas kami. Ya, Demikian sesuai yang sudah direncanakan ya Pak ya. direncanakan. Oke, sesuai yang sudah ditargetkan dan sesuai porsi dan ke peruntukannya gitu Betul ya, sekali. peruntukannya ya, karena bukan habis-habisan begitu saja kan ya Pak ya. Ya, Bukan dihabis-habiskan untuk pribadi, tapi memang bukan. dihabis-habiskan Untuk untuk program-program yang program. menyentuh kepada masyarakat Iya, sesuai dengan daftar DPA yang DPA. diberikan, Iya, dapat daftar pekerjaan ya. daftar Daftar pekerjaannya. pekerjaan. Nah, karena mitra kerja dari Komisi A ini adalah lurah dan camat yang sangat dekat kepada masyarakat, begitu kan Pak, yang harus memang mendorong pelayanan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Tentu para lurah dan camat ini juga didukung harus bisa lebih agresif tadi untuk memberikan pelayanan-pelayanan begitu ya Pak. Nah, terkait mitra camat dan lurah ini, apa saja yang menjadi target dan PR kepada kecamatan dan kelurahan, Pak? Ya, jadi camat dan lurah ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah kota dan Ya, pemerintah provinsi. Camat dan lurah ini yang bersentuhan dengan masyarakat ya, ya, untuk pelayanan-pelayanan publik ya, kesejahteraan kepada masyarakat ya. Ini lurah dan camat yang berperan penting terhadap hal itu. Di mana lurah membawahi RT dan RW, ya, nah, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga harapan kami ke depan ya, lurah dan camat ya dengan perangkat-perangkatnya lebih progresif, lebih aktif ya untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Jangan lurah dan camat yang mau digugu, yang mau yang mau dilayani. Ya. ya, Mereka adalah pelayan. ya, Ya, mereka yang harus membantu masyarakat, yang turun kepada masyarakat untuk melihat bagaimana masyarakat itu keadaannya gitu. Nah, sekarang ada yang namanya stunting ya, program stunting, ada program kesehatan, ada program bantuan-bantuan. Nah, diharapkan keaktifan daripada lurah dan camat ini untuk bisa melihat ya apakah bantuan dan program-program ini tepat sasaran. oke, Jangan sampai salah tempat, ya, jangan sampai salah orang. ya, Orang yang sudah maju, orang yang sudah sukses itu terbantu. Sementara orang yang berkekurangan tidak ya, mendapatkan layanan ataupun program itu. Nah, satu lagi ya, ya, jangan sampai ada lurah ya atau staf atau apa ataupun kecamatan yang mempersulit masyarakat. Jangan sampai kita memegang kalau bisa dipersulit kenapa bisa jadi mudah ya, gitu. Tetapi kita ini adalah pelayan masyarakat yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat gitu. ya, Nah, di dalam sabda Nabi ya, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Dan ini yang harus kita pegang gitu. Kan hidup kita ini sementara saja. betul, Hidup Pak. kita ini pengabdian. Pengabdian kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita harus bisa memegang itu ya. Masyarakat, pemerintah, lurah, camat harus bisa berprinsip seperti itu. Mereka adalah pelayan bagi masyarakat.
gitu Kak. Oke, ya jadi ini yang nanti akan terus didampingi ya dari Komisi A bagaimana mempercepat ataupun mendorong ya maksimalisasi dari kerja-kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat ya begitu Pak Anwar. Program-programnya harus tepat sasaran. Nah Pak Anwar ini kan bulan puasa ya, bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di mana juga masyarakat biasanya pemerintah itu melakukan upaya-upaya mengamankan kebutuhan di lapangan dan ini pasti terkait di camat dan kelurahan juga ya Pak, membuka mungkin pasar murah atau bagi-bagi sembako untuk masyarakat yang miskin. Apakah yang miskin ya yang membutuhkan bantuan itu seperti apa Pak Anwar? Apakah Ya, itu juga menjadi porsi dari Komisi A? ya, ya kami mengharapkan pemerintah dalam khususnya pemerintah Kota Makassar ini untuk Ya, bisa melakukan cek terhadap pasar ya, iya, survei pasar untuk memantau harga-harga. Jangan sampai di bulan Ramadan ini iya, masyarakat ibadahnya terganggu dengan kelangkaan pangan, iya, terganggu dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Nah, supaya pemerintah turun untuk menstabilkan harga, ya, mengontrol harga. Nah, demikian juga di dinas sosial ataupun dinas-dinas terkait, ya, seandainya ada bantuan-bantuan untuk masyarakat agar supaya bisa diberikan kepada masyarakat yang tepat sasaran. Sekali iya, lagi, jangan sampai salah kasih ya, iya, orang yang yang mapan eh, untuk mendapatkan bantuan tersebut, sementara orang yang benar-benar susah ya tidak mendapatkan. Nah, ada satu dua kasus iya, ya, orang-orang yang susah yang perlu mendapatkan bantuan tidak bisa turun bantuannya karena tidak cocok datanya. Nah, betul, ini yang ya. harus dicocokkan. Nah, Iya. tugas daripada kelurahan, kecamatan untuk membantu masyarakat yang berkekurangan. Oke, Pak Anwar, kita kembali lagi nih kalau tema kita tentang penyerapan anggaran ataupun evaluasi ya untuk penyerapan anggaran di 2024 khususnya di triwulan 1 ini yang memang masih sangat rendah Rendah ya. ya. Sebenarnya menjadi tantangannya apa nih Pak? Apakah memang polanya memang seperti itu setiap tahun? Ya memang, jadi ini ada tren setiap Akhir tahun tren memang ya. seperti itu. Triwulan pertama ini karena program-program pencairan dana juga ini masih belum Oke, belanja-belanja juga belum ya, marak ya, ya, di ULP ataupun dinas-dinas terkait. Nah, untuk itulah perlunya Monef kita bisa melihat bagaimana serapan dari dinas-dinas terkait. Nah, ya, di 3 bulan selanjutnya, nah ya, waktu kita menggenjot ya ya, untuk melakukan, mengontrol, menginformasikan, memberikan dorongan kepada dinas-dinas mitra kita ya. ya agar supaya dana-dana yang telah dialokasikan itu benar-benar diserap ya agar bisa berguna untuk masyarakat. Tapi memang sudah pencairan Pak untuk anggaran sudah turun ke dinas. Eh, saya belum tahu itu jelasnya begitu, tetapi dari monet yang kita lakukan memang masih terkendala karena memang belum ada yang turun Iya, seperti itu. biasanya yang terkendala di mana Pak? Yang pembangunan fisik atau Ya, apa? dalam segala hal ya. Segala Dalam hal. segala. Salah satu mitra kami ini melakukan aktivitasnya praktis hanya untuk membayar gaji saja, gitu ya. Oke. Menggaji gaji ASN dan Iya, honorer, laskar pelangi, kemudian kontrak gitu. Nah, ya jadi belum untuk melakukan program-program yang lain. Nah, bukan karena apa? Karena memang keterbatasan dananya. oke, jadi memang penyerapan anggaran secara tren di setiap tahun seperti Ya, itu ya Pak, baru akan dimulai secara agresif itu di triwulan kedua ya. Apalagi di triwulan pertama ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan ya Pak. ya. Jadi memang mungkin agak slow motion ya. Harusnya sih bulan Ramadan lebih giat ya. Lebih giat ya Iya, Pak. Giat lebih produktif berbagi, ya. lebih produktif Iya. ya. Karena bulan Ramadan bulan ibadah. Bulan Apa yang ibadah. kita kerjakan menjadi ibadah. Ya, baik ya. Semoga ini menjadi hal penting juga ya untuk bisa disiasati ya, dicarikan solusi karena kan trennya memang seperti itu, Pak. Apakah ada semacam arahan khusus dari Komisi A agar ini bisa lebih cepat lagi Ya, serapan anggarannya? ya. Nah, itu kita menghimbau ya kepada Ya, dinas ya, ya maupun dinas-dinas terkait ini agar supaya memang lebih eager ya, lebih lebih kencang di dalam bisa membelanjakan atau bisa mengerjakan program-program yang mereka telah atur, telah susun ya. ya, Seperti itu. Nah, ya kita akan ke depan memperhatikan hal itu ya, ya, bahwasanya memang
eh, serapannya memang kecil. Oke. Jadi memang kalau secara target triwulan 1 mestinya berada di kisaran 20 sampai 25 30% ya. Biar serapan per tahun itu bisa mencapai 100% ya Pak ya. Ya, Begitu. Karena apa sih sebenarnya Pak dampaknya kalau serapannya rendah buat ya. keuangan kita di daerah? Begini, serapannya rendah itu artinya kita tidak berhasil di dalam mengerjakan program-program yang disusun. Ya. Ya. Kan ada program, Ya, mereka minta program uang. Ya, ya. program kerja. Program kerja, Ya. ya, program kerja yang disusun di berdasarkan DPA, gitu, daftar penggunaan anggaran. Gitu. Kalau misalnya dana itu banyak kembali, ya, berarti ada program-program yang tidak jalan. Ya. Nah ini tidak cocok, ini tidak sehat. Nah, kami melihat bahwa itu adalah kemunduran. Nah harus programnya berjalan, dananya dipakai, Ya. gitu. Nah karena program itu kan memang membutuhkan dana. Dana sudah dianggarkan, udah ada. Ya. Ini saya kenapa nggak dipakai, gitu. Nah harusnya mereka ijar untuk melihat mengurus, kenapa tidak bisa dia dia keras kencang untuk mengambil porsinya, gitu, agar program-program berhasil dijalankan. Oke. Nah kemunduran juga kemunduran bagi pemerintah Kota Makassar, kalau misalnya banyak silva, banyak uang yang pulang, Ya. gitu saja gitu. Nah berarti dananya tidak terserap. Nah tugas kami memaksimalkan penggunaan anggaran itu sesuai dengan APBD yang sudah disampaikan, Ya. dijalankan. Upaya-upaya untuk mendorong penyerapan anggaran biar bisa lebih maksimal ini kan tidak hanya dilakukan saat Monef ya Pak, bisa langsung memanggil ya dinas terkait Ya. begitu kan ya Pak Ya. Anwar. Inilah kedekatannya kita dengan dinas. Ya. Ya artinya setelah kita tahu programnya apa, Ya. gitu, kita melihat jalan apa tidak. Oke. Nah inilah kerjanya juga anggota dewan untuk turun ke dinas-dinas memantau, Ya. ya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan, apakah yang sudah rencanakan mereka kerjakan, Ya. kenapa tidak dikerjakan. Nah itu yang tugas kita untuk Oke. bisa fungsi kita sebagai anggota dewan. Itu dilakukan setiap saat bisa dilakukan. Setiap saat kita bisa Tidak lakukan. harus Makanya ada yang namanya sidak, ya. Oke. Ada yang namanya kunjungan kerja, Ya. gitu ya. Ada namanya studi banding untuk melihat bagaimana perkembangan di daerah lain. Nah, Ya, itu yang kita oke. lakukan. Ya, karena kalau tingkat serapan rendah ini juga menjadi indikator performa ya dari tidak hanya pemerintah tapi juga dinas terkait. Dampaknya untuk anggaran apa Pak? Apakah anggarannya nanti periode berikutnya akan dipotong atau seperti apa Pak? Nah, bisa jadi seperti itu, Oh, ya, oke. karena ketidakberhasilannya. Iya. Dan dana silva ini juga nanti bisa mungkin ada penggunaan-penggunaan lain, ya. Tetapi pada prinsipnya kami tidak begitu bahagia, ya, kalau Iya. misalnya silva besar, gitu. Iya, iya. Karena pemerintah dalam hal ini pemerintah kota tidak berhasil. Iya. Pemerintah kota adalah mitra kita, jadi Iya. berarti DPR juga tidak berhasil. Iya, Nah, benar. seperti itu. Dana silpa yang kembali itu apakah tidak bisa dimanfaatkan lagi Pak atau di masa anggaran di akhir masa anggaran? Ya. Itu makanya namanya ada anggaran perubahan. Oke. Ya. Anggaran perubahan itu untuk melihat kembali apa-apa yang perlu dikerjakan. Nah, cuman ya kalau kembali lagi saya melihat ketidakberhasilan daripada dinas apabila ada silva ataupun ada anggaran-anggaran yang tidak dipergunakan. Ya. Gagal itu sebenarnya itu. Oh, Sudah oke. tidak berhasil. Itu Dan bisa kemunduran. dipakai lagi Pak, maksudnya inkas kembali Bisa, ulang Ji. lagi. Bisa Ji, tahun depan gitu. Oh, Cuma oke. kan tahun ini yang mereka harus kerjakan. Apa sih kerja-kerjamu dinas gitu maksudnya gitu. Harus dia menggunakan itu dananya gitu. Oh, oke. Sampai suruh Anda sudah melakukan target rencana kerja gitu. Iya. Nah, kalau Anda tidak bisa melaksanakan rencana kerja, tidak usah masuk tahun depan, Pi. Seperti itu. Nah, Oke. jadi memang apa yang Anda sudah tuliskan, apa yang Anda rencanakan, kerjakan, selesaikan sesuai dengan targetnya. Nah, itu baru dinas yang bagus. Nah, kalau tidak kita dondo terus gitu, Ya. biar dia bisa kerjakan. Iya, iya, iya. Biasanya apa Pak yang hal-hal yang bisa mempengaruhi besar rendahnya kecilnya dana silpa atau selisih Iya. penggunaan anggaran ini, penerimaan dan pengeluaran Biasanya anggaran? ada ketidaksesuaian Oke. nomenklaturnya gitu ya, peruntukannya dengan kenyataan di lapangan. Nah, bisa juga dengan ULP-nya ataupun tender ya yang dilaksanakan panjang urusannya gitu. Oke. Banyak lika-likunya Iya. sehingga tidak bisa. Nah, inilah dibutuhkan kecakapan dari berbagai bidang ini, berbagai dinas ini untuk bisa mempercepat. Iya. Ya. Kalau kita prinsipnya pakai prinsipnya Pak JK,
lebih cepat lebih baik. Gitu ya. Lebih cepat lebih baik. Cepat dan tepat. Iya, Nah, itu benar. bagi kami ya misalnya. Kerjakan sesuai dengan topoksinya dan fokus untuk bisa melaksanakan Ya, kerja makanya kerja ini. kebiasaannya baru dikejar di akhir Ya, itu dia yang anggaran. kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk. Nah, artinya nanti membabi buta. Babi aja nggak buta-buta amat gitu ya. Gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi sembarang nanti dikerja gitu Iya. karena di akhir anggaran. Enggak, harusnya dikerja di awal-awal ya, Oke. sehingga ini memang tepat sasaran, tepat guna gitu dan bermanfaat. Seperti itu. Dan Silva untuk memperkecil silpa atau selisih lebih realisasi penerimaan anggaran itu sendiri, Pak Anwar, apakah jika mau mengejar target bisa dialihkan untuk yang lain? Atau memang harus sudah sesuai Enggak, dengan harus sesuai dengan anggaran. Makanya ada anggaran perubahan. Anggaran perubahan ini bisa disesuaikan? menyesuaikan ya Oke. apa yang belum dikerjakan, apa yang kira-kira prioritas Ya. yang bisa belum belum selesai dan bisa dikejar dalam 3 atau 4 bulan terakhir. Tapi bukan memasukkan program baru lagi, Tidak tidak? bisa nih, Oh, tidak ganti bisa. lagi ya, gitu. Kan program baru gitu. Iya, 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 iya. Perubahan saja gitu. Oke, jadi kalau ya, Perubahan ya ya, penambahan yang sifatnya tidak membutuhkan dana yang besar ya, Iya. kemudian bisa dikerjakan dengan cepat. Nah inilah tugasnya kami teman-teman di Banggar ya untuk bisa melihat hal tersebut. Oke, jadi kalau silpanya negatif berarti belum nutup itu, Pak? Ada Silva juga? negatif berarti silvanya 0. Iya. Ya, berarti dikerja semua Oh, dong. dikerja semua ya? Iya. Oh, oke. Silvanya plus ya, Iya. ada apa dana balik ya itu yang apa bagi kami tidak bagus, tidak Iya. sehat. Itu dikembalikan kemana, Pak? Pemerintah kota dong, kas Pemerintah pemerintah kota. dan negara gitu misalnya gitu. Oh, oke. Tetapi Ya, sekali lagi saya menginginkan bahwa 100% anggaran itu digunakan. ya. Gitu. Ya, Seperti jadi ini juga itu sekali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar bahwa dari legislatif khususnya di Komisi A menjadi pekerjaan rumah yang harus selalu didorong ya kepada dinas-dinas terkait ataupun para mitra kerja dari Komisi A untuk bisa mempercepat penyerapan anggarannya, untuk bisa meminimalisir pengembalian anggaran gitu, Ya. karena jadi indikator performa yang kurang baik juga ya untuk semuanya, termasuk bahkan untuk Komisi A sih ya. Anggota dewan. Bagi kami Anggota juga dewan. anggota dewan. Anggota Jelek dewan. ini mitra kami apa Iya. performanya buruk, Iya. kami juga kena gitu. Nah, ya jadi untuk 50 anggota dewan yang ada di Kota Makassar Iya. ya terbagi dalam 4 komisi. Nah, ini masing-masing mempunyai mitra. Iya. Nah, di situ didondor mitra-mitra kita ya Iya. untuk bisa mengerjakan anggaran-anggaran, membelanjakan anggaran-anggaran yang telah disediakan untuk mereka. Oke, biasanya pada saat Monef ya Pak Anwar, hal-hal apa yang didengar ya pada saat dengar pendapat mungkin ya dengan para mitra kerja ini? Ya, pertama yang paling pokok adalah kita melihat balance dari penggunaan anggaran. Ya. Berapa yang sudah dibelanja. Di situ bisa kelihatan berapa persen. Nah, yang kedua, kita menerima masukan-masukan daripada masyarakat. Mendengar juga bahwa Ya. ada informasi seperti ini, ada case seperti ini, Ya. bagaimana penanganannya. Nah, Oke. seperti itu. Bagaimana tindak lanjutnya dan apa yang harus dilakukan. Nah, kita juga memberikan saran kepada mitra kita supaya seperti ini. Nah, Oke. karena kami juga kan mendengar dari masyarakat Iya. ya. Jadi ada yang perlu kita sampaikan kepada dinas terkait. Oke, dan itu dilakukan Monefnya setiap berapa kali? 4 bulan sekali. 4 bulan Jadi, sekali ya? Kita 3 kali monef dalam setahun. Nanti setelah Monef bisa dilakukan lagi penyesuaian-penyesuaian sesuai draft ya, kerja Betul. gitu ya, Kembalikan ke tracknya. ke tracknya. Kerjakan apa yang kamu sudah susun. Nah, seperti itu. Ya, nah, Jangan kerja yang lain-lain yang tidak ada dalam penggunaan anggaran. harus fokus Pak, ini Fokus. fokus ya, kembali ke Nah itu di laptop. penilaiannya gitu. Iya. Penilaiannya. Ya, ya. Baik, penilaian terhadap dinas itu sendiri ya Pak ya? Dinas itu sendiri. Dinas itu Keberhasilan. sendiri. Oke, ini sudah melaksanakan, sedang berlangsung ya Pak, Monef ke-1 Pertama, ya, ya. pertama di 2024. Sudah ada muncul Pak mungkin apa saja yang dikeluhkan atau tantangan-tantangan apa dari para mitra kerja ini sehingga porsi penyerapan masih rendah? Ya, itu rata-rata adalah persoalan internal ya, Iya. terkait bagaimana pencairan dan bagaimana Oke. progres dari kerja-kerja mereka. Ya. Seperti itu. Ya, ya, Jadi dan internal jadi
ya kalau internal selesaikan internal saja, selesaikan secara adat. Masih banyak waktu ya di Ya, tahun ini, masih ada periode-periode berikutnya yang bisa dimaksimalkan oleh ya, para mitra kerja ini untuk meningkatkan porsi penyerapan anggaran 2024 ya. Semoga target-targetnya bisa tercapai, ya, kemudian juga dari para mitra kerja khususnya kelurahan dan kecamatan bisa lebih maksimal dan agresif ya untuk meningkatkan kinerja pencapaian anggaran tersebut ya Pak Anwar. Oke, harapannya apa Pak buat semua yang akan nanti menjalani ya. kerja-kerjanya di 2024 Se- khususnya pada mitra kerja ya. ini? Saya mempunyai dua harapan. Ya, Oke. dua harapan. Pertama kepada pemerintah, mitra kerja saya Ya, dan umumnya di OPD, ya, agar supaya antusias, energik dan jemput bola ya, terhadap persoalan-persoalan ataupun keperluan-keperluan masyarakat. Ya, tentunya ini berkesesuaian dengan tupoksi dan tugas kerjanya, ya. Karena senangnya masyarakat, happy-nya masyarakat juga adalah happy-nya dari dinas, happy-nya daripada pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali gitu. Ya, tugasnya adalah mensupport kerja-kerja Pak Wali untuk turun kepada masyarakat. Itu yang pertama buat saya. Yang kedua adalah kepada masyarakat. ya, Ya. Masyarakat agar jangan mau terbuai, ya, ya. Masyarakat agar kritis, ya, ya. Capi lagi untuk bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan tak ada masalah apa sampaikan gitu. ya, Kami ini 50 orang anggota dewan adalah penyambung lidah rakyat. Kalau sudah mungkin cerita ke lurah tak, kecamat RT RW tak gitu, tapi masih belum ada perubahan, sampaikan kepada kami. ya, Karena fungsi kami adalah anggota dewan. Nah, sedianya seharusnya ya 9 anggota dewan di Dapil 1 ya itu nomor teleponnya dipunyai oleh seluruh masyarakat ya masyarakat di Dapil 1 ya, maka harus punya nomor teleponnya ya, gitu. Untuk apa? Agar bisa menyampaikan keluhannya penyampaiannya ibaratnya itu hotline. ya, Nah, saya baru ingat nih karena saya bilang cerita nomor telepon. Nah, saya ya, mau sampaikan nomor telepon saya. ya, Nah, siap. Silakan nomor telepon dicatat saya ya. sudah 20 tahun tidak pernah berubah gitu ya. Oke. Nomornya 0818 777 085. Saya ulang lagi. 10 digit Ji, nomornya, bukan nomor kurang lengkap nomornya. 0818 777 085. Nah, itu hotline saya. Langsung kepada saya gitu. Oke. Kalau kita telepon saya akan angkat. Iya. Kecuali saya lagi rapat, lagi sholat, lagi tidur, atau lagi offline, tidak bisa. Gitu. Iya. Kalau Iya. susah bicara, WA saya. Iya. Sudah di WA tapi belum dibalas, telepon karena mungkin tertimbun dengan banyaknya berita-berita yang masuk. Iya. Nah itu Kak. Ya, yang saya sekali lagi sampaikan. sudah dicatat ya, kalau masih kurang jelas nanti nonton lagi ya Diputar lagi. YouTube-nya. Akan Diputar bisa lagi gitu, ya. gitu. Diputar lagi ya. Ini Ya, perwakilan dari Dapil 1 ya, Kecamatan Makassar, Rapocini dan Ujung Pandang ya, dari Partai Keadilan Sejahtera ya. yang kembali mendapatkan amanah untuk melanjutkan pengabdian ya di DPRD Kota Makassar periode kedua 2024-2029. Satu lagi Iya, saya sampaikan. silakan. Jadi begini, Kak, ada pameonya. Ya. Jadi alhamdulillah pencapaian kita 6 kursi dari 10 kursi yang kita targetkan. Oke. Cuma masyarakat ini begini melihat PKS itu ya tidak dibantu juga dia bantu kita. Iya, iya, benar. Jadi tidak apa-apa Mi, suaranya kayak yang lain saja. Itu PKS tetap bantu kita. Tidak begitu teman-teman, para pemirsa. Nah, kami ini partai politik, bukan dinas sosial, Iya. bukan lembaga sosial. Kami membutuhkan suara. Ujung paku Anda ya, itu yang kami perlukan di 5 tahun yang akan datang. Ya. Bantu Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa memenangkan dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kita semua. Iya. Paku aja di tempat coblos. Oke, Siap. ya, ya, Terima kasih. selamat sekali lagi ya Pak Anwar. Jadi sebab dengan kepercayaan Anda dan menempatkan para wakil dari PKS di kursi parlemen, ini tentunya powernya juga untuk bisa kembali dibalikan ya untuk kepentingan masyarakat itu bisa lebih kuat dan besar ya power dari PKS sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Anwar, senang sekali bisa akhirnya berjumpa kembali dengan Pak Anwar di hari ini di bulan suci Ramadan. Semoga selalu sehat melanjutkan pengabdian
di periode kedua 2024-2029. Kita masih akan ketemu-ketemu lagi nanti insya Allah. Dan Sering-sering saja diundang. baik, baik, smart people, kita cukupkan sampai di sini Parlemen Talk kita di hari ini. Menyenangkan sekali perbincangannya bersama anggota Komisi A DPRD Kota Makassar dari Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Anwar Farouk, yang sekali lagi kita memberikan selamat dan apresiasi untuk hasil yang didapatkan untuk mendapatkan amanah dari rakyat masyarakat Kota Makassar melanjutkan pengabdian di periode kedua. Saya Silvana, jangan lupa untuk like, nonton, dan subscribe ya di smartcitymakassar.official dari Ali Space Coffee atau Ali Space ID di Jalan Andi Petarani. Kita cukupkan Parlemen Talk. Terima kasih untuk Sekretariat DPRD Kota Makassar yang sudah mensupport program ini. Berjumpa kembali di edisi berikutnya. Saya Silvana, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.